Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asal usul Danau Toba dahulu kala di sebuah suku di Sumatera Utara. Hiduplah seorang pemuda yang bernama Toba. Sehari-hari dia bekerja di ladang sebagai seorang buruh. Namun dia sebenarnya termasuk orang ajar. Namun sayangnya hasil panen tahun ini benar-benar sangat sedikit. Tak seperti musim sebelumnya, sehingga dia harus mencari penghasilan lain. Salah satunya adalah memancing ikan di sungai dekat rumahnya untuk sekedar dimakan ataupun dijual ke pasar. Suatu hari ketika pengantin datang, Toba berencana memancing ikan untuk dijadikan lauk makan malam. Cukup lama menunggu umpan itu. Ikan yang membuatnya hampir putus asa. Tiba-tiba kakinya ditarik oleh sesuatu. Toba kegirangan karena penantiannya tidak sia-sia. Pancingnya ditarik sekuat tenaga. Dia nampak amat cantik, bersisik keemasan serta berukuran besar. Tanpa buang waktu lagi, Toba segera memasukkan ikan itu ke dalam wadah dan segera memasukkan ikan itu ke dalam wadah. Lekas memasaknya. Sesampainya di rumah, dia sedikit kecewa karena perkarannya telah habis, sehingga terpaksa harus kembali ke ladang untuk mencari kayu bakar. Ikan itu pun dia letakkan di dalam tempayan. Selama mencari kayu bakar, dalam benak Toba adalah menu makan malam yang begitu istimewa. Dia bisa memakan ikan yang besar yang ditangkap tadi sudah mencari dia segera menyalakan api. Namun ketika akan mengambil ikan dia keheranan karena ikannya telah yang ada di gerabang yang ada hanya gerabang kepingan emas, entah dari mana datangnya. Toba kebingungan dengan keanehan itu dan bermaksud untuk masuk ke kamar untuk menenangkan diri. Namun saat membuka pintu kamar, Toba sangat terkejut. Nampak seorang wanita berambut panjang berdiri sendiri menyisir rambut. Dengan penasaran, Toba bertanya kepada wanita, "Siapakah engkau?" Wanita itu memalingkan wajahnya ke arah Toba sambil tersenyum manis melihat tadi itu. Toba terpesona dan tersenyum sejenak. Ternyata orang yang di depannya itu paras yang luar biasa. Cantik belum pernah dia melihatnya. Wanita secantik ini sebelumnya. Siapa gerangan bidadari ini? Apakah mungkin dia pencuri? Tapi tidak. Mungkin ada pencuri secantik ini. Gadis itu pun mendekati serta menyadarkan Toba dari lamunannya. "Saya adalah ikan yang kamu tangkap tadi." "Hah? Cuma ikan? Tunggu dulu. Kepingan emas itu sisa-sisa dari sisikku. Bagaimana bisa wanita cantik sepertimu bisa menjadi seekor ikan? Dulu aku adalah seorang putri yang dan dikutuk oleh dewata menjadi ikan. Tapi berkat engkau, kutukan itu kini telah hilang. Izinkan aku tinggal di sini. Sebagai gantinya, aku akan membuatkanmu makanan. Kamu pasti lapar." Toba yang masih kebingungan dengan semuanya hanya menurut ketika wanita itu mengajak ke dapur dengan bekas makanan tersaji untuk mereka berdua. Toba juga sangat takjub dengan kelalaian wanita itu. Sampai yang ketika makan, dia berandai-andai dalam hatinya, seandainya wanita ini menjadi istriku, pasti akan indah hari-hari yang berlalu. Rupanya keinginan Toba diketahui oleh wanita itu. "Aku mau menjadi istrimu. Akan tetapi aku punya satu syarat yang tidak boleh kau langgar." Mendengar perkataan wanita itu, Toba terkejut sekaligus senang. "Katakan, apa syaratmu?" "Jika kita menikah, jangan pernah mengungkit atau memberitahu siapapun tentang asal mulaku. Jika engkau melanggar, akan ada hal buruk yang akan terjadi." "Baiklah, itu hal mudah bagiku."
mendapatkan istri cantik kamu dan sebagai dirimu, aku pun akan kulakukan. Akhirnya keduanya menikah. Semakin giat bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga kecil. Seiring berjalannya waktu, sang istri telah hamil. Toba tak sabar menunggu kelahiran anaknya. Sehingga ternyata sang istri melahirkan seorang putra, kemudian diberi nama yaitu Samosir. Samosir tumbuh menjadi anak yang malas dan nakal. Akhirnya selalu dimanjakan oleh kedua orang tuanya, terutama sang ibu. Sehari-hari dia hanya bermalas-malasan, bermain dan keluyuran. Toba terkadang merasa prihatin dengan kelakuan sang anak. Hingga suatu ketika, sang ibu meminta tolong kepada Samosir untuk mengantarkan bekal makan siangnya ayahnya. Semula Samosir menolak, namun sang ibu terus membujuknya hingga Samosir mau berangkat. Walaupun dengan muka masam di tengah jalan, Samosir memutuskan untuk bermain terlebih dahulu. Dia yakin sang ayah mau menunggunya untuk beberapa saat. Sementara itu dia dan Toba tidak sabar menunggu makanannya yang tak kunjung datang. Dia sangat kelaparan dan lelah. Bermain Samosir pun merasa lapar tanpa pikir panjang, gunakan bekal itu dan menyisakan sedikit untuk sang ayah. Lama menunggu dari kejauhan tampak Samosir yang membawa bekal dan melihat hal itu, Toba merasa senang. Dia pun tersenyum menyambut kedatangan Samosir anak. Dia berpikir bahwa sang anak telah berubah dan mau membantu kedua orang tuanya. Mari nak, ayo kita makan bersama. Tidak ayah, aku sudah kenyang. Ayah saja yang makan. Makan, ayolah. Kita makan bersama. Tidak ayah, aku sudah kenyang. Ayah saja yang makan. Kau sudah berjalan cukup jauh dari rumah. Kadang pasti engkau juga telah lapar. Berjalanlah Samosir untuk memakan bekal itu di pohon rindang. Namun ketika Toba membuka bekalnya, alangkah terkejutnya dia. Hah? Apa ini Samosir? Kau sudah memakan bekalnya di jalan ya? Iya, aku memakannya sedikit waktu di jalan tadi. Aku sisakan sedikit untuk ayah. Setidaknya masih cukup kan? Mendengar jawaban Samosir yang merasa tidak ada rasa bersalah, Toba pun naik benar. Kelakuanmu sungguh di luar batas. Kau pemalas dan selalu menyusahkan orang tua. Kemarin kau dasar anak ikan. Kemarahan Toba sudah tak terbendung lagi. Tanpa sadar dia sudah melanggar janji yang diucapkan dahulu. Sambil menangis Samosir berlari pulang. Di tengah jalan Samosir pun merenungi bahwa dirinya bukanlah anak ikan, tetapi anak ibundanya yang telah lama mengandungnya. Sesampainya di rumah, Samosir mengadu kepada ibunya dengan terisak-isak. Dia bercerita bahwa sang ayah menyebutnya sebagai anak ikan, terkemaras dan beban bahwa Ibu, aku bukan anak ikan, Bu. Aku bukan anak ikan. Mendengar cerita itu, ibu Samosir terkejut dan merasa sedih. Dia tidak menyangka jika suaminya melanggar janji dengan mengungkit asal-usulnya. Nah, kata ayah tadi, jangan kamu masukkan ke hati ya, kamu tetaplah anak ibu. Ibu ingin berpesan kepada Samosir, jadilah anak yang mandiri, sabar dan selalu berbuat baik kepada orang lain. Sekarang kau lari ke atas bencana besar. Jika hidup baik-baik, nah Samosir pun bergegas menuruti ibunya. Seketika langit berubah menjadi gelap. Guntur gelap menyambar berkali-kali. Terjadilah badai besar yang sangat dahsyat. Badai itu membuat air sungai meluap hingga membuat banjir bandang. Lalu istri Toba melompat ke dalam air dan kembali ke wujud ikan yang sedang bekerja di ladang. Toba yang sedang bekerja di ladang terkejut karena air yang begitu besar tiba-tiba datang. Dia tak sempat melarikan diri. Toba pun hanyut dan tenggelam ke dalam air hujan. Kau telah melanggar janji, maafkan aku.
Air yang sebenarnya menyisakan tidak mungkin. Dengannya tempat itulah Samosir bersembunyi. Ini bukit itu disebut dengan Pulau Samosir. Dan air bah yang telah menjadi danau dikenal sebagai Danau Toba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.